Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Aistiani dari Prodi Pendidikan Ekonomi B dengan NIM 187205664. Kesempatan kali ini untuk memenuhi matkul Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Sentia Nista MPD. Saya akan menjelaskan tentang perdagangan melalui jaringan elektronik atau e-commerce. Definisi. E-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasangan barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan teknologi lainnya. Kemudian, ada strategi perdagangan melalui jaringan elektronik. Strategi yang paling penting adalah strategi yang elemen-elemennya dikaitkan dengan transmisi dan data elektronik. Nama berkaitan dengan strategi ini adalah sistem antar organisasi atau iOS. Kemudian ada dalam kegiatan perdagangan melalui jaringan elektronik juga dibutuhkan strategi-strategi yang khusus agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang pertama adalah sistem antar organisasi. Ini sistem antar organisasi ini suatu kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sebagai mereka sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem yang tunggal. Kemudian ada pertukaran data elektronik, yaitu transmisi data yang berbentuk terstruktur dan dapat dibaca mesin secara langsung dari komputer ke komputer antara beberapa perusahaan. Yang ketiga adalah transfer data secara elektronik. Data yang mewakili uang ditransmisikan melalui jaringan komputer. Kemudian ada perkembangan internet. Internet pertama kali dibentuk pada tahun 1969 oleh proyek lembaga ARPA dengan nama ARPANET dari Departemen Pertahanan Amerika dengan tujuan awal dibentuknya ARPANET adalah untuk keperluan militer supaya tidak tersentralisasi. Di Indonesia sendiri, sejarah perkembangan internet sudah dimulai sejak tahun 1994, yaitu saat pertama kali internet masuk secara resmi. Meskipun akses pada saat itu adalah terbatas dan tidak semua orang bisa mengakses internet, tetapi perkembangan terus berjalan dan terbukti sampai saat ini jaringan internet tergolong sudah cukup menyebar luas di Indonesia. Kemudian ada aplikasi bisnis dari internet. Saat ini banyak banget anak muda terutama dari generasi milenial termasuk saya sendiri lebih memilih untuk berbisnis ketimbang bekerja di suatu perusahaan. Mereka berani mengambil resiko dan tantangan karena dibantu dengan adanya kecanggihan teknologi untuk menunjang perjualan sekaligus mengelola bisnisnya. Hal itu dikarenakan adanya sejumlah aplikasi bisnis online yang mendukung kegiatan bisnis lebih mudah dan tertata. Kemudian ada aplikasi dari internet. Aplikasi dari internet ini ada banyak. Yang pertama yaitu aplikasi akuntansi atau finansial, yaitu QuickBook. QuickBook ini adalah aplikasi yang memberikan layanan dan mengotomatiskan berbagai hal soal keuangan sehingga kamu tidak perlu mengurus secara manual. Yang kedua yaitu Money Lover. Money Lover ini adalah aplikasi yang memiliki tampilan yang friendly sehingga mudah ditemukan. Money Lover ini juga tersedia di Google Play Store, iOS App Store, dan Windows Store. Kemudian ada Google Spreadsheet, yaitu memiliki layanan gratis yang memungkinkan secara mencatat secara kebutuhan dan berhubungan dengan keuangan. Kemudian ada aplikasi pembuatan web atau toko online. Ada dua layanan yang ditawarkan Circle, yaitu layanan Circle Store untuk membuat toko online dan Circle Commerce yang membantu brand besar. Kemudian ada aplikasi marketing dan desain grafik. Pertama ini ada Canva. Canva ini dapat digunakan secara gratis untuk membuat desain yang menarik dari di toko online maupun
sosial media kalian. Bisa juga buat pelajaran. Kemudian ada PicMonkey. PicMonkey ini dari segi sama mungkin dengan Canva, tapi lebih bersahabat dan memudahkan untuk membuat desain yang lebih keren untuk postingan di website online kalian. Kemudian ada marketing. Marketingnya ada Buffer. Buffer sendiri ini adalah aplikasi yang ini memungkinkan kamu untuk membuat jadwal setiap postingan ke beberapa sosial media secara otomatis. Yang kedua yaitu Hotsuite. Hotsuite ini adalah kegiatan pemasaran ke beberapa sosial media agar terorganisasi dan terjadwal dengan baik dan menggunakan aplikasi ini. Yang ketiga ini ada Mailchimp. Mailchimp ini untuk menggunakan email pelanggan setia kamu. Gunakan email marketing supaya tetap terhubung dengan mereka. Ada aplikasi perencanaan yaitu Evernote. Evernote ini yaitu tampilan yang sederhana dan menarik, membangkitkan mood yang bagus untuk membuat perencanaan dan strategi bisnis. Itu adalah OneNote. OneNote ini adalah aplikasi mudah untuk menuangkan kamu ide dan menyusun strategi bisnis tersebut. OneNote tersedia di Android, iOS, dan PC. Kemudian ada aplikasi project management yaitu ada Asana, yang kedua ada Trello, yang ketiga ada Wunderlist. Keamanan internet. Keamanan internet terdapat serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack. Dewasa ini seringkali terjadi. Kejahatan komputer pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Tipe-tipe serangannya yaitu ada interception, yaitu pihak yang mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Yang kedua adalah intrusion. Intrusion ini yaitu penyerangan terhadap dapat menguasai sistem, tetapi tidak keseluruhan, hanya admin saja yang bisa login. Kemudian ada fabrication. Fabrication ini adalah penyerangan yang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Kemudian ada modification. Modification ini adalah yaitu penyerangan telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Firewall. Firewall adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifat publik sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi untuk melakukan penyaringan sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik. Firewall juga dapat memantau informasi dan koneksi untuk membentuk apakah ia hendak mengizinkan lalu lintas jaringan. Kemudian ada fungsi firewall. Firewall ini mempunyai fungsi yaitu mengatur dan mengontrol lalu lintas. Yang kedua ini melakukan autentikasi terhadap akses. Yang ketiga ini melindungi sumber daya dalam jaringan privat. Yang keempat adalah mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada admin store. Kemudian ada implikasi etis dari teknologi informasi, yaitu etika dalam penggunaan teknologi. Informasi ditunjukkan sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial dari pemanfaatan teknologi informasi, serta formulasi dan justifikasi atas kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Dalam dunia bisnis, salah satu utama perhatian tersebut adalah pembajakan. Peralatan alat lunak yang menggerogoti pendapatan penjualan perangkat lunak hingga miliaran dolar setahun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.